Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, terus doa dan harapan kami kita terus diberkati dan dalam perlindungan Tuhan. Kembali kita bersaat teduh dalam saat teduh GPDI Mahanaim. Siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur hari demi hari Tuhan terus berkati kami. Bahkan hari ini keberadaan kami semua karena berkat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ajar kami untuk terus selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepadamu. Kami siapkan waktu yang terbaik, hati yang terbaik untuk saat teduh bersama Engkau Tuhan. Melalui firman-Mu, biarlah menjadi kekuatan dan memperbaharui hati kami. Siaplah hati kami buat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, tema saat teduh GPDI Mahanaim kali ini yaitu Kristen yang dikasihi. Kristen yang dikasihi. Mari kita baca Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sekali lagi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tentunya Tuhan mengasihi setiap orang. Tuhan mengasihi dunia ini. Kalau Tuhan tidak mengasihi, ngapain dia datang ke dunia ini? Justru dia datang ke dunia ini, dia mati buat saya dan saudara. Dia mati bagi seluruh dosa dunia karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi menariknya di ayat ini saudaraku, dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, Tuhan memberikan penghargaan, ya, berharga, bernilai, sungguh indah orang-orang yang mati, yaitu mati dikasihi Tuhan. Nah, kita sedang tidak mengalami kedukaan atau ibadah duka saat ini, tetapi saya mengambil ayat ini saudaraku supaya apa? Supaya kekristenan kita betul-betul menjadi kekristenan yang dikasihi Tuhan. Ya saudaraku, yang Tuhan mau awal dan akhir kita adalah awal dan akhir terus setia kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, banyak tantangan di depan kita, banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi saudaraku, Tuhan mau kita menjadi Kristen yang dikasihi Tuhan. Nah maksud Kristen yang dikasihi Tuhan yaitu Kristen yang ditemukan Tuhan di akhir atau di kematian kita. Tuhan bilang apa? Berharga, bernilai. Nah saya mau bahas tentang firman Tuhan ini saudaraku. Kristen yang dikasihi Tuhan adalah Kristen yang selalu mengasihi Tuhan. Banyak orang mengambil ayat ini tidak membahas di seluruh bagian ayat ini. Padahal banyak kekayaan yang luar biasa dari pasal ini saudaraku. Coba kita lihat di ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Mazmur 116 ayat pertama. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Saudaraku, ya, berharga yaitu kekristenan yang terus mengasihi Tuhan. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Tantangan apa yang saudara jalani hari-hari ini? Kita mau kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Menjadi komitmen kita. Apapun yang terjadi, ketika kita melangkah percaya kepada Yesus, ketika kita menerima kasih Tuhan, kita mau terus mengasihi Tuhan. Jangan hanya berhenti di awal, jangan menyerah di tengah saudaraku, tetapi terus mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mengasihi Tuhan saudaraku adalah sebuah komitmen Kristen yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini virus corona ini mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan orang-orang seluruh dunia, ya, kehidupan ekonomi, ya, kehidupan
tentang kerohanian mereka. Ada banyak orang-orang sudah tidak lagi mencari Tuhan. Ada banyak orang-orang muda menjadi lemah, meninggalkan Tuhan. Tetapi apapun kondisi saya dan saudara, mari kita mau katakan seperti Mazmur, aku mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan kita, bukan berarti Tuhan tidak mampu berkuasa untuk menyembuhkan kita. Tetapi Tuhan mau melihat apakah saudara tetap mengasihi Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini menghadapi jalan buntu, bukan berarti Tuhan tidak mau buka jalan saudara. Tuhan mampu dan berkuasa. Tetapi Tuhan menuntut apakah saudara tetap mengasihi Tuhan dalam kondisi yang saudara alami hari-hari ini. Saya belajar saudaraku, dan kita semua belajar. Apapun yang menjadi masalah saudara, tetaplah mengasihi Tuhan. Amin. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan saja yang sudah menyelamatkan hidup kita. Karena Tuhan saja yang sudah melepas dosa kita. Kalau saudara baca di ayat yang kedua, ya dikatakan seperti ini, di ayat yang ketiga maksud saya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Kita dililit oleh maut, kita dililit oleh ketakutan, kita dililit oleh masalah kesesakan. Tetapi oleh kasih Tuhan, kita boleh dibebaskan, kita boleh disembuhkan, kita boleh diselamatkan saudaraku. Mazmur 116 ini dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi dalam perayaan Paskah. Ya, ketika mereka selesai mengadakan Paskah, mereka nyanyikan ini. Tetapi mereka tidak mengalami arti Paskah. Tetapi bagi kita mengalami arti Paskah, yaitu bagaimana hidup kita sudah dibebaskan. Hidup kita sudah dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa, dari belenggu-belenggu dosa. Maut saudaraku, kita sudah dibebaskan. Itu sebabnya kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Nah yang kedua saudaraku, Kristen yang dikasihi Tuhan adalah Kristen yang mempergunakan waktunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu bahwa waktu, berkat, segala sesuatu itu dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Kristen yang dikasihi Tuhan, dia mempergunakan semuanya itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Perhatikan saudara, bagaimana akan kubalas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita ingat kembali kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara bisa makan, minum, hidup, masih bisa berdiri kuat, masih bisa melihat ciptaan Tuhan, saudaraku, bukankah itu kebaikan Tuhan? Tetapi ketika pertanyaan ini datang dalam diri kita, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Saudaraku, banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya apa? Mempergunakan apa yang Tuhan percayakan. Waktu, berkat, kekayaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Bahkan sampai akhir hidup kita. Kita tidak tahu batas umur kita. Bagaimana kita mati saudaraku dan meninggalkan dunia ini. Ya, karena Tuhan memanggil kita ketika pulang ke rumah Bapa di sorga tidak melihat usia. Ya, Tuhan bisa panggil kita, tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah membalas kebaikan Tuhan dengan kita mempergunakan waktu kita, mempergunakan apa yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi hari ini, mari kita belajar, kita mau mempergunakan sebaik-baiknya. Ya, sehingga apa? Sehingga kita dipanggil Tuhan. Tuhan bilang apa? Berharga, bernilai. Yaitu orang yang dikasihi Tuhan, orang yang mempergunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak menyuruh saudara untuk menjadi worship leader, menjadi singer, ya, karena itu ada bagian-bagiannya yang tersendiri. Tetapi pertanyaan saya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara? Kalau Tuhan percayakan kekayaan, Tuhan percayakan keluarga, Tuhan percayakan berkat pekerjaan, bahkan hidup, panjang umur, sehat, kuat.
kita mau berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak yang bisa kita lakukan, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita menjadi Kristen yang dikasihi Tuhan. Ya, dikatakan di situ, aku akan mengangkat piala keselamatan, bersaksi tentang keselamatan yang Tuhan beri. Bahkan dikatakan aku akan menyerukan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin saudara tidak turun ke jalan-jalan berkata percaya Yesus, mungkin tidak begitu. Tetapi menyerukan nama Tuhan, orang melihat ada nama Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perilaku kita. Ya, kita sedang menyerukan nama Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan bagi Tuhan. Itu sebabnya saudaraku dalam kasih Tuhan, ya, jadilah Kristen yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir saudaraku, yaitu dikatakan di ayat yang ke-16. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Memberikan korban syukur kepada Tuhan. Korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Korban persembahan, apa yang saudara persembahkan buat Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian saat teduh GPDI Mahanaim, ya. Berharga kematian orang. Semua orang yang dikasihi Tuhan. Yaitu Kristen yang dikasihi Tuhan. Mau mengasihi Tuhan. Mempergunakan apa yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Membawa korban ucapan syukur kepada Dia. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur buat firman Tuhan yang datang bagi kami. Tuhan, kami rindu Tuhan dari hidup kami, bahkan akhir hidup kami. Kami terus mengasihi Tuhan. Kami terus mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami selalu mengucap syukur buat segala perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau belakangan hari-hari yang lalu kami bersungut, kami meninggalkan Tuhan, kami lupa Tuhan akan kesetiaan kami. Tetapi hari ini kami belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Terima kasih, hari ini hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada yang mendengarkan saat teduh ini. Kalau kami dalam kondisi banyak masalah dan tantangan, Tuhan, ketika kami mengasihi Tuhan, di situ Tuhan akan terus bela kami, akan terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah mendengar firman Allah. Kuatlah hati kami menjalani kehidupan kami. Kuatlah hati kami untuk kami boleh ya Tuhan menjadi Kristen yang dikasihi Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.